Terima kasih Anda masih bersama Sergap pemirsa. Sebuah mesin pendingin di gudang es krim meledak. Dua teknisi yang sedang bekerja terkapar bersimbah darah, diduga terkena ledakan. Warga mengevakuasi dua teknisi gudang es krim di Kota Bengkulu yang terluka parah akibat terkena ledakan mesin pendingin. Saat kejadian, dua korban sedang bekerja memperbaiki mesin pendingin es krim yang rusak. Tiba-tiba terdengar ledakan kencang. Sejumlah saksi menuju lokasi ledakan yang berasal dari bagian belakang gudang. Naas, dua korban didapati tergeletak dengan luka di sekujur tubuh. Tahu-tahu ada ledakan di belakang. Kita kan sebelumnya udah tahu ada yang ngerpis kan, di Pak D ngerpis. Kita tahu ada ledakan, langsung lari ke belakang. Kita lari ke belakang, kita lihat rupanya Pak D-nya udah terkapar di situ. Kedua orang korban berlumuran darah. Setelah itu saksi yaitu para karyawan mengantar dua korban tersebut untuk dibawa ke rumah sakit. Dua orang tersebut itu lagi memperbaiki mesin atau gimana? Nanti juga seperti itu. Kedua korban dirawat intensif di Rumah Sakit DKT Kota Bengkulu. Sedangkan gudang es krim pengoperasiannya dihentikan sementara karena masih diselidiki polisi. Dari Kota Bengkulu, Endro Dwi Irawan iNews melaporkan. Mirsa, seorang kakek berusia 70 tahun tewas setelah mengamuk di rumah tetangganya di Takalar, Sulawesi Selatan. Sang kakek tidak terima menyangka tetangganya melakukan penipuan. Pelaku tewas usai melukai 3 tetangganya dengan menggunakan senjata tajam. Keluarga dan kerabat menangisi kematian Daeng Nuju, kakek berusia 70 tahun yang tewas di depan rumah tetangganya di Masamaturu, Polong Bangkeng Utara, Takalar, Sulawesi Selatan. Daeng Nuju tewas setelah mengamuk dan melukai tetangganya dengan senjata tajam. 3 orang menjadi korban penganiayaan yang dilakukan Daeng Nuju. Jatuh, saya makan, dia kembali ke rumahnya, ambil yang keduanya itu baru lari bagusan, sudah. Berarti tidak ada orang di TKP? Ada nenek. Dari hasil penyelidikan polisi, Daeng Nuju sebelumnya mengamuk karena merasa ditipu oleh tetangganya. Sebelum melukai 3 orang, Daeng Nuju bertengkar dengan salah satu korban, sementara 2 orang lainnya berusaha melerai, justru diamuk. Tengkar mulut. Saya dari pihak almarhum merasa tidak puas dengan jawaban dari Karen Tompo, sehingga korban almarhum masuk ke pekarangan Karen Tompo dan langsung menebas Karen Tompo pada saat itu juga. Polisi kini masih menyelidiki penyebab pasti kematian Daeng Nuju. Sementara para korban penganiayaan telah menjalani perawatan di rumah sakit dan meminta perlindungan polisi. Dari Takalar, Sulawesi Selatan, Bukma iNews melaporkan. Mirsa, seorang PNS Pemkab Blitar, Jawa Timur ditangkap karena memperkosa anak angkatnya sendiri hingga korban hamil. Pelaku bahkan mendesak korban untuk aborsi. Petugas membongkar makam janin untuk proses otopsi dan pemeriksaan DNA. Tim Inavis membongkar makam janin yang telah dikubur akhir September lalu di TPU Babadan, Blitar, Jawa Timur. Jasad janin berusia 3,5 bulan ini akan diambil sampel darah dan jaringan sel untuk dicocokkan dengan sel darah kedua orang tuanya. Selain itu, untuk mengetahui obat yang digunakan untuk menggugurkan kandungan. Sebelumnya, pria berusia 56 tahun PNS di pemerintah Kabupaten Blitar ditetapkan sebagai tersangka setelah memperkosa anak angkatnya yang berusia 16 tahun. Pelaku juga meminta korban menggugurkan kandungannya. Polisi masih mengembangkan kasus ini. Anak ini kondisinya hamil dan kemungkinan besar akan melanjutkan proses pengguguran terhadap janin yang ada pada kandungan. Pelaku terancam hukuman 20 tahun penjara. Dari Blitar, Jawa Timur, Robi Ridwan iNews melaporkan.
Pemirsa, komplotan pencuri menggasak berangkas minimarket berisi uang 25 juta rupiah di Bekasi, Jawa Barat. Pelaku menjebol tembok dan atap minimarket. Tembok minimarket di Babelan, Kabupaten Bekasi ini dijebol komplotan pencuri. Pelaku yang diperkirakan lebih dari 2 orang juga menyebol atap minimarket. Saat beraksi, pelaku menggasak berangkas berisi uang tunai 25 juta rupiah. Pelaku juga menguras ratusan rokok dari dalam toko. Untuk menghilangkan jejak, komplotan pencuri merusak CCTV berikut rekamannya. 2 minggu terakhir, sudah 7 kali minimarket ini jadi sasaran pelaku kriminal. Start sama dari depan. Nih bang, berarti dia jebol tembok, terus dia masuk ke sini, langsung naik ke atas plafon gitu. Iya. Itu yang diambil apa aja bang? Berangkas. Oh berangkas. Polisi masih mengejar pelaku pencurian ini. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Didit Junaidi, iNews melaporkan. Pemirsa, 3 sopir angkot menodong handphone milik pelajar di Kalideres, Jakarta Barat. Modus pelaku meminta pertolongan korban untuk mendorong mobilnya yang pura-pura mogok. Tiga sopir angkot di kawasan Kalideres, Jakarta Barat ini ditangkap polisi. Ketiganya diduga merampas HP milik seorang pelajar SMP. Modus pelaku berpura-pura angkotnya mogok dan meminta tolong korban mendorong angkotnya. Saat itulah, korban ditarik paksa masuk ke dalam angkutan kota dan dibawa kabur. Korban lalu diancam dengan senjata tajam untuk menyerahkan HP dan ditinggalkan di tempat yang sepi. Saat penangkapan, 1 orang ditembak kakinya karena melawan petugas. Kena PHK? Seminggu. Oh gitu. Sudah berapa kali bro? Sekali. Berapa kali ini? Sopir angkot ya dengan modus menyuruh korban ini untuk membantu dorong mobil ya. Selanjutnya setelah dia dorong mobil disuruh masuk ke angkot dan mereka langsung dilakukan penodongan, diminta dilucutin HP-nya, diambil ya. Ketiga pelaku terancam 12 tahun penjara. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Pemirsa, dalam waktu 10 menit komplotan pencuri menggasak 3 motor yang terparkir di garasi rumah di Tangerang Selatan, Banten. Aksi pencurian motor ini terekam kamera CCTV. Seorang pencuri motor mengawasi rumah yang menjadi incarannya di Jalan Belem, Ciputat, Kota Tangerang Selatan. Setelah pelaku menjebol kunci pagar rumah, pelaku lain beraksi mengambil motor yang terparkir dalam garasi. Hanya dalam 10 menit, 3 motor yang terparkir di garasi rumah diambil para pelaku. Saat kejadian, korban sedang tidur dan baru menyadari saat akan sholat subuh. Pencurian motor di kawasan ini kerap terjadi, namun pelaku belum pernah tertangkap. Ya sempat kita juga begitu bapaknya, ibu kemana gitu itu motor ini. Ya kita nggak tahu, jadi semuanya bangun jam 3:30. Nah 3:30 ya kita cari-cari ya ngelihat pintu sudah terbuka lebar. Kasus ini telah dilaporkan ke kantor polisi dengan barang bukti rekaman CCTV. Dari Tangerang Selatan, Nunung Purnomo, iNews melaporkan. Pemirsa, korban perkosaan maupun keluarganya di Aceh Timur tidak mengenal pelaku meski tinggal satu desa. Korban hingga kini masih trauma dan menjalani perawatan di rumah sakit. Sementara pelaku ditembak kakinya karena 2 kali berusaha kabur setelah penangkapan. Borgol ya, borgol Pak. Di mana? Masyarakat kita dulu. Masyarakat ada. Anaknya di mana? Samsul, warga Alugading, Birembayan, Aceh Timur ditemukan tim gabungan Polri, TNI, dan warga di perkebunan sawit sehari setelah melakukan pemerkosaan dan pembunuhan. Residivis kasus pembunuhan ini ditembak kakinya karena melawan dengan senjata tajam untuk mengancam warga dan aparat.
Mayat anak korban pemerkosaan ditemukan warga dan petugas gabungan di aliran Sungai Alugading dengan sejumlah luka. Kejadian saat dini hari, pelaku masuk rumah korban memaksa serta mengancam dengan senjata tajam akan melakukan pemerkosaan. Korban melawan hingga tangannya dilukai dengan senjata tajam. Anak laki-laki korban yang berusia 9 tahun terbangun melihat ibunya diperkosa dan dianiaya. Bocah ini marah dan menyerang pelaku. Jenazah bocah yang dibunuh telah dimakamkan oleh keluarga. Sementara korban pemerkosaan mengalami trauma serta luka di sejumlah bagian tubuhnya, termasuk di tangan yang dilukai korban dengan senjata tajam. Korban masih dalam perawatan dan pendampingan tim psikolog. Ya jumpa selisih di jalan itu aja. Kalau kenal sih nggak kenal itu. Namanya aja nggak tahu. Tahu orangnya aja. Iya bekas dibahas. Samsul tersangka pembunuhan dan pemerkosaan setelah bebas program asimilasi dari Lapas Tanjung Gusta Medan selama 15 tahun mengakui belum pernah bertemu istrinya. Karena suka sama korban. Kan ada suami ya? Abang udah ada istri? Nah. Gimana sekarang dia? Pakai dua namanya. Hah? Udah lama nggak jumpa. Samsul 3 kali ditembak kakinya karena selalu berusaha kabur baik saat penangkapan maupun dalam penyelidikan. Kali berusaha kabur, yang pertama waktu penangkapan, yang kedua waktu pengembangan. Yang memang itu membahayakan petugas maupun masyarakat yang membantu kita untuk mengamankan pelaku. Polisi telah mengamankan barang bukti pakaian para korban serta senjata tajam. Tersangka dijerat pasal berlapis, terancam hukuman 20 tahun penjara. Dari Aceh Timur, Muhammad Mauludin, iNews melaporkan. Pemirsa, 2 orang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus tewasnya satu keluarga akibat jebakan tikus di Bojonegoro, Jawa Timur. Salah satu tersangka adalah pemilik lahan. Pak Sutri dan 2 anaknya tewas diduga terkena aliran listrik dari jebakan tikus. Warga memakamkan Parno, istri dan 2 anaknya di Komplek Pemakaman Tambah Rejo, Bojonegoro secara bergantian. Keluarga Parno tewas setelah tersengat aliran listrik jebakan tikus tidak jauh dari rumahnya. Para korban terkena aliran listrik saat akan mengairi sawahnya. Setelah dilakukan penyelidikan di lokasi kejadian dan pemeriksaan saksi, polisi menetapkan tersangka tewasnya satu keluarga. Tersangkanya ada 2, yaitu pemilik lahan inisial S sama T. Nanti perkembangannya akan kita laporkan. Ini hasil menetapkan 2 tersangka itu dari berapa saksi? Ada 5 saksi yang diperiksa. Nanti masih ada saksi-saksi yang lain, mungkin tambahan saksi. Kedua tersangka merupakan pemilik lahan pertanian yang memasang jebakan tikus dengan aliran listrik. Sebelumnya mayat keluarga Parno dievakuasi pagi hari setelah ditemukan warga yang berangkat ke sawah. Keempat korban tewas dan di sampingnya terdapat tiang bambu penyangga jebakan tikus beraliran listrik bertegangan tinggi yang roboh. Diduga para korban tersandung tiang dan tersengat aliran listrik. Waktu ditemukannya kesetrum gitu Pak. Sudah tergitelak semua empat-empatnya. Ada saluran yang ke sawah ini tiangnya rubuh di sawah korban. Tidak tahu kalau memang kabel itu setrumnya setrum besar, akhirnya sempat. Polisi telah mengumpulkan sejumlah barang bukti jebakan tikus beraliran listrik. Sementara tersangka terancam hukuman 6 tahun penjara. Dari Bojonegoro, Jawa Timur, Dedi Mahdi, iNews melaporkan. Bermodal emas palsu dan uang palsu, 2 pria menipu sejumlah warga. Korban seolah terhipnotis hingga menyerahkan barang berharga. Sergap, segera kembali dengan informasi lengkapnya sesaat lagi.